ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتك فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Sadaqallahul Adzim. Al-Quran Surah Toha ayat yang ke-124 sampai 126. Hadirin jamaah sekalian, jamaah sholat isya dan tarawih, shoimin, shoimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Amalus Sholihin, beliau Bapak Furqon beserta jajaran pengurusnya, Bapak Ibu, adik-adik hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat izin dan iradahnya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat menikmati indahnya kehidupan dunia ini. Berkat izin dan iradahnya kita juga masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat menikmati indahnya Ramadan tahun ini. Jemaah sekalian, banyak sekali di antara saudara-saudara kita yang mana Ramadan tahun lalu masih berada di tengah-tengah keluarga kita. Akan tetapi Ramadan tahun ini beliau telah tiada. Beliau telah berpulang ke rahmatullah, menghadap Allah untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan ini dapat menjadikan catatan penting bagi kita. Kalau Ramadan kali ini kita masih berada di tengah-tengah keluarga kita, kalau Ramadan tahun ini kita masih berada di tengah-tengah masjid kita ini, ya, apakah ada jaminan Bapak Ibu sekalian kalau Ramadan yang akan datang kita masih berada di tengah-tengah keluarga kita masih berada di tengah-tengah masjid kita ini? Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, atau jangan-jangan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, Pak? Tentunya kita selalu berdoa dan memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Ramadan tahun ini, Ramadan kali ini bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita, akan tetapi mudah-mudahan kita semua akan dapat berjumpa dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada uswah dan udwah kita, panutan abadi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Beliaulah Nabi yang ikhlas berkorban, ikhlas berjuang untuk selalu memikirkan keselamatan umatnya. Beliaulah Nabi yang sangat-sangat mencintai umatnya, melebihi mencintai diri dan keluarganya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang setia mencintai Nabi, dan mudah-mudahan Nabi juga mencintai kita. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih berada di dalam bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah pada malam hari ini bertepatan malam 17, yaitu malam Nuzulul Quran, yaitu malam 10 di hari 10 yang kedua di bulan Ramadan. Ada sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa awalu min Ramadan, awalu min syahri Ramadan rahmatun, bahwa pada 10 hari di bulan Ramadan, 10 hari pertama di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala turun memandang hambanya yang sedang berpuasa dengan pandangan kasih sayang Bapak Ibu sekalian. Ketika pada 10 Ramadan yang pertama, di hari 10 Ramadan yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang hamba-hambanya yang sedang berpuasa dengan pandangan kasih sayang. Wa ausatuhu maghfirah, di malam
10 hari Ramadan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan, Allah menganugerahkan ampunannya kepada hamba-hambanya yang sedang berpuasa. Ini di 10 hari yang kedua, Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang berpuasa, kepada hamba-hambanya yang berpuasa di bulan Ramadan, di 10 hari yang kedua. Wa akhiruhu itqun minan nar. Adapun pada 10 hari yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ya, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan, ya, hambanya yang sedang berpuasa daripada siksaan api neraka. Mudah-mudahan kita semua berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari yang pertama, Allah Subhanahu wa taala melihat kita semua. Allah melihat kita semua dengan pandangan kasih sayang. Dan di 10 hari yang kedua, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, kita semua yang beribadah, yang qiyamul lail, yang melaksanakan sholat isya beserta tarawih, mudah-mudahan mudah-mudahan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di 10 terakhir, ya, di 10 hari yang terakhir nanti yang ketiga, mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah dari siksaan api neraka. Amin Allahumma amin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nilai dari sebuah ibadah, Bapak Ibu sekalian, nilai dari sebuah ibadah itu bukan hanya dilihat dari ibadahnya saja. Ibadah itu akan ada nilainya di hadapan Allah, itu bukan karena dilihat dari ibadahnya saja, Bapak Ibu sekalian, apapun ibadahnya. Akan tapi yang dilihat oleh Allah adalah bagaimana ibadah tersebut dapat menjadikan efek yang baik kepada kita semua. Contoh, Pak, ya, contoh sholat. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk melaksanakan ibadah sholat, Pak, di sini bukan sholat tok yang Allah perintahkan kepada kita. Ya. Ketika kita diperintahkan untuk sholat, di sini bukan sholat tok yang dinilai oleh Allah. Akan tetapi yang dinilai Allah adalah bagaimana sholat-sholat yang kita lakukan itu dapat mencegah kita daripada perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholat kita ini akan ada nilai, sholat kita ini akan dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jika sholat kita ini mampu mencegah diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Inilah yang Allah sampaikan, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang bernilai di hadapan Allah adalah sholat yang dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan ibadah puasa, Bapak Ibu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar supaya kita berpuasa, di sini bukan puasa tok yang Allah inginkan. Bukan puasa tok yang kita inginkan, Pak. Akan tapi yang Allah inginkan adalah bagaimana dengan puasa yang kita lakukan itu dapat menjadikan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ibadah puasa kita ada nilainya di hadapan Allah jika apa? Jika puasa yang kita lakukan ini dapat menjadikan diri kita menjadi hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua berpuasa. Dan tujuan akhir daripada puasa adalah la'allakum tattaqun, agar supaya dengan berpuasa kita semua menjadi orang-orang, menjadi hamba-hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih, Pak? Tujuan puasa kok takwa? Kok enggak yang lain, kok takwa? Ya. Kenapa? Tujuan puasa ini adalah takwa. Ya. Dijelaskan di ayat yang lain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Shadaqallahu azim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha, jika kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lakum furqana, maka Allah akan berikan, ya, maka Allah akan berikan yang namanya furqan. Bapak Ibu pasti tahu apa itu furqan. Ketua masjid. Betul, laras Pak. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian semua bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan yang namanya furqan. Betul Pak. Pak Furqan adalah ketua majelis ini, betul. Akan tapi bukan ini Pak, ya. Apa itu furqan? Furqan adalah sebuah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah penjagaan dari Allah kepada hamba yang dicintai oleh Allah. Nah, ini ada cerita sedikit tentang furqan Pak, ya, tentang penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ya, ketika beliau menjadi khalifah, ketika beliau menjadi raja, kalau sekarang menjadi presiden, ya, setiap hari beliau selalu mengkonsumsi susu onta, ya, yang disediakan oleh pembantu istananya Pak. Kalau tidak puasa, biasanya kalau pagi itu selalu meminum susu onta. Sudah disiapkan oleh pembantu istananya di meja ini. Nah, seperti biasanya pagi itu sahabat Abu Bakar, ya, Khalifah Abu Bakar meminum susu onta seperti biasanya Pak. Diminum, ya. Bismillahirrahmanirrahim, diminum. Ketika diminum, tiba-tiba masuk ke dalam perut, tiba-tiba muntah Bapak Ibu sekalian. Masih ada sisa setengah gelas, diminum lagi. Masuk ke dalam mulut, sampai ke dalam perut, tiba-tiba muntah lagi Pak. Akhirnya apa? Akhirnya sahabat Abu Bakar ini spontan, ya, memanggil pembantu istananya dan bertanya langsung kepada pembantunya, kamu ambilkan susu ini dari mana Pak? Kamu ambilkan susu ini dari mana wahai pelayan? Ya. Akhirnya dengan rasa ketakutan pelayan tersebut menjawab, wahai tuanku, susu yang tuan minum pada pagi hari ini aku ambilkan dari pemerasan susu onta yang dikelola oleh istana. Kalau sekarang dikelola oleh negara, oleh BUMN gitu Pak. Nah, terus Khalifah Abu Bakar bertanya kembali, apakah kamu sudah izin? Apakah kamu sudah izin? Dijawab oleh pembantunya, ya tidak perlu izin lah tuan, ya, kan ini cuma satu gelas, apalagi untuk presiden, ya pasti boleh, ya. Terus apa kata Khalifah Abu Bakar, kamu tahu tidak pada pagi hari ini aku minum susu ini tidak seperti biasanya. Aku minum sampai perut muntah, aku minum lagi muntah lagi. Apa artinya? Allah Subhanahu wa taala tidak rela barang yang haram masuk ke dalam perutmu. Inilah furqan Pak, hebatnya furqan. Ya, inilah furqan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan berikan yang namanya furqan, yaitu penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yukaffir ankum sayi'atikum, orang yang bertakwa bukan hanya diberikan furqan Pak, bukan hanya diberikan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, akan tapi yang kedua adalah wa yukaffir ankum sayi'atikum. Ketika kita mempunyai salah, ketika kita mempunyai kekhilafan, mempunyai kesalahan, maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala wa yukaffir ankum sayi'atikum, maka Allah hapus kesalahan yang pernah kita lakukan Pak. Inilah dahsyatnya takwa. Allah Subhanahu wa taala berkenan menghapus kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Bukan hanya itu saja Pak, wa yaghfir lakum, ya, wa yaghfir lakum.
Dan yang ketiga, Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Inilah dahsyatnya takwa. Yang pertama, orang yang bertakwa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah menghapus kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Nah, ini kalau mau menjadi orang yang bertakwa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah takwa. Di surah yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, ya. Wasari'u ila magfirah, bersegeralah kalian, ya, untuk menggapai daripada ampunan Allah, dan bersegeralah kalian untuk mencari, untuk mendapatkan, ya, surganya Allah. Bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena surga ini uiddat lil muttaqin. Surga ini disiapkan, Allah siapkan khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Pantas kalau puasa, Bapak Ibu sekalian, pantas kalau puasa tujuannya adalah takwa, ya. Pantas kalau puasa pahalanya takwa, karena puasa, ya. Karena puasa yang pertama Allah akan menjaga kita, karena puasa, karena takwa Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kita, karena takwa Allah mengampuni dosa-dosa kita, karena takwa, ya. Tempatnya adalah surga. Uiddat lil muttaqin. Surga itu akan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kedahsyatan daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada malam hari ini kita semua hadir untuk memperingati daripada nuzulul Quran. Apa itu nuzulul Quran, Pak? Ya. Nuzul, ya, nuzul itu adalah turun. Kalau nuzulul Quran berarti turunnya Al-Quran, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelumnya apa itu Quran, Bapak Ibu sekalian? Apa itu Quran? Setiap hari kita pegang Al-Quran, setiap hari kita buka Al-Quran, setiap hari kita membaca Al-Quran. Jangan-jangan kita tidak tahu Al-Quran itu apa, Pak? Ya. Al-Quran adalah dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran adalah kitab Allah. Al-Quran adalah kitab Allah. La raiba fihi, yang mana Al-Quran tersebut adalah tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Ya. Al-Quran adalah kitab Allah yang mana di dalamnya tidak sedikit pun ada keraguan. Allah telah menjamin bahwa Al-Quran adalah kitabnya Allah dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Quran. Hudan lil muttaqin, dan Al-Quran ini dapat menjadikan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu adalah Al-Quran, Pak. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Adapun, ya, ketika nuzulul Quran, Pak, ya, nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi Muhammad lewat perantara malaikat Jibril. Bagaimana prosesnya turunnya Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, ya? Ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Al-Quran itu berada di alam Jabarut, Bapak Ibu sekalian, ya. Alam Jabarut.
Ketika Allah turunkan melewati di alam Jabarut Al-Quran ini, ya, belum Al-Quran ini tidak berupa suara, tidak berupa tulisan. Kira-kira kalau Al-Quran ini tidak ada suara, ya, tidak berupa suara, tidak berupa tulisan, kira-kira bisa dibaca enggak, Pak? Bisa enggak? Tidak bisa. Al-Quran yang turun dari Allah ketika di alam Jabarut tidak berupa suara, tidak berupa tulisan. Akan tapi ketika turun, ya, turun sampai langit yang paling bawah, ya, langit yang pertama yaitu Baitul Izzah, ya. Di situ baru ketemu dengan malaikat Jibril. Ya. Dari alam Jabarut menuju malaikat Jibril ini melalui proses-proses administrasi, Pak. Ya. Kalau kita hidup di dunia ini, ya, ada model administrasi. Melalui proses administrasi ketuhanan, Pak. Ya. Bagaimana Al-Quran ini nantinya bisa dibaca oleh manusia. Kok tidak ada suaranya, tidak ada tulisannya. Nah, melalui proses inilah sampai malaikat Jibril akhirnya apa, Pak? Al-Quran tersebut, ya, Al-Quran tersebut terus berubah menjadi tulisan. Nah, ini selama ini 30 juz, Pak, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari alam Jabarut menuju alam yang pertama, langit yang pertama yaitu Baitul Izzah, diterima oleh malaikat Jibril. Ini sudah berupa lengkap 30 juz, Pak. Akan tapi ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ini sesuai kebutuhan, ya. Tiap hari satu, ada yang 2 hari, seminggu sekali satu ayat seperti itu, Pak. Nah, ini adalah proses daripada turunnya Al-Quran. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam sebuah hadis, ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya besok di hari kiamat Al-Quran akan datang memberikan pertolongan bagi orang-orang yang membacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran besok ketika di hari kiamat Al-Quran akan datang menjemput kepada orang yang membacanya. Ya. Man qara'a harfan min kitabillah, ya, kataballahu walahu asyru hasanatin. Barang siapa yang membaca satu huruf saja, Bapak Ibu, dari Al-Quran, ya, satu huruf saja. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan 10 kebaikan, Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian. Kita membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan 10 kebaikan. Di sini bukan 10 pahala, Bapak Ibu, akan tapi 10 kebaikan. Bapak Ibu bisa hitung sendiri, ya, kebaikan, 10 kebaikan, ya. Kita diberi badan sehat, panjang umur, ya, diberikan rezeki yang banyak, diberikan anak yang solehah, yang punya hutangnya lunas, anaknya, ya, anak cucunya berprestasi. Itu baru berapa, Pak? Baru 7, baru 6 yang kita hitung. Belum 10, Pak. Itu kebaikan-kebaikan dari satu huruf yang kita baca dari Al-Quran, Pak. Ya. Satu huruf saja dari Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berikan 10 kebaikan. Al-Quran ini, Pak, ketika kita baca di luar sholat, maka kita akan dikasih pahala oleh Allah 10 kebaikan. Akan tapi ketika Al-Quran kita baca di dalam sholat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan 100 kebaikan, Pak. Nah, makanya para sahabat, para ulama terdahulu ketika ibadah, ketika menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lama sekali, ya. Surahnya yang dibaca adalah panjang-panjang, ya. Wadduha, Pak. Wadduha ini pendek, masih surah pendek, surah yang panjang-panjang, ya. Karena sahabat tahu keutamaannya daripada membaca, ya, Al-Quran di dalam sholat satu huruf saja Allah balas 100 kali kebaikan. Mungkin Bapak Ibu sekalian tidak hitung setiap hari kita
ya, sedang diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, bermacam-macam kenikmatan ya. Bapak tidak tahu, ternyata apa? Ternyata ini semuanya adalah satu huruf yang kita baca ketika ya, kita baca Al-Quran ketika apa? Ketika di luar sholat, ketika di dalam sholat. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka di momentum nuzul Quran ini, ya, mari kita sama-sama, ya, mari kita sama-sama kembali kepada Al-Quran. Kita semangat lagi di dalam belajar membaca Al-Quran. Kita semangat lagi di dalam mengaji Al-Quran, Bapak sekalian. Jangan sampai kita ini ya, jauh daripada Al-Quran. Karena ketika kita semua jauh dari Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan rambu-rambu, Pak. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan warning, ya, rambu-rambu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ya, ini adalah rambu-rambu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rambu-rambu, Pak. Kalau rambu-rambu itu hati-hati, ya, hati-hati. Ini ada warning dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man a'rada an dzikri, ya, barang siapa yang hidupnya jauh dari Al-Qur'an, Pak. Barang siapa yang hidupnya malas membaca Al-Quran, jauh, tidak mau megang Al-Quran, tidak mau baca Al-Quran, ya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, ya, maka kata Allah, aku akan sempitkan dalam hidupnya. Warning, Pak, ini, Pak, pesan dari Allah, ya. Barang siapa yang hidupnya jauh dari Al-Quran, maka kata Allah, aku akan sempitkan dalam hidupnya. Jangan-jangan ketika kita sempit dalam hidup kita, jangan-jangan kita jauh dari Al-Quran, ya. Kembalikan kepada diri kita. Ketika kita dalam keadaan susah, payah, sempit dalam hidup, jangan-jangan hidup kita ini jauh dari Al-Quran. Kita tidak mau baca Quran, Pak. Ya. Fa innahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan ini yang lebih, ya, yang lebih menakutkan, Pak. Ya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang hidupnya jauh dari Al-Quran, maka besok ketika di hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala akan bangunkan orang tersebut dalam keadaan buta. Orang yang hidupnya jauh dari Al-Quran, maka besok di hari kiamat ketika dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan bangunkan dalam keadaan buta. Enak ada, Pak, di hari kiamat lagi payah, susah payahnya, dibangunkan Allah dalam keadaan buta. Di ayat yang selanjutnya ada dialog, Pak. Orang yang dibangunkan dalam keadaan buta berdialog pada Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangunkan aku dalam keadaan buta? Kan dulu aku ketika di dunia bisa melihat. Mengadu kepada Allah, orang yang dibangunkan tadi dalam keadaan buta. Ya Allah, kenapa engkau bangunkan aku dalam keadaan buta? Dulu aku di dunia bisa melihat. Dalam jawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, qala kadzalika ataska ayatuna, ya, fanasitaha. Dulu ketika turun ayat-ayatku ketika di dunia, engkau jauh darinya, engkau melupakannya, engkau tidak pernah memegangnya, apalagi membacanya. Ya, wa kadzalika al-yauma tunsa. Begitu juga sekarang, aku akan meninggalkanmu, aku akan jauh darimu. Masya Allah. Ini adalah warning dari Allah Subhanahu Wa Taala di surat Toha. Nanti buka surat Toha ayat yang ke 124 sampai 126. Jangan sampai hidup kita jauh dari Al-Quran, Pak. Mari, ya, mumpung nuzul Quran di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran, maka mari kita semangat lagi di dalam membaca Al-Quran. Pak, saya belum bisa membaca dengan betul, Pak, dengan fasih, Pak, masih terbata-bata, Pak, ya. Jangan takut, Bapak Ibu sekalian, jangan takut, ya. Orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata maka akan mendapatkan 2 pahala. Orang yang kesulitan membaca Al-Quran dengan terbata-bata, dia tidak mendapatkan dosa, Bapak Ibu sekalian, akan tapi mendapatkan 2 pahala.
Lah terus bagaimana dengan orang yang fasih membaca Al-Quran, Bapak Ibu sekalian? Ya. Bagaimana dengan orang yang membaca Qurannya fasih? Maka orang yang membaca Al-Qurannya dengan fasih, maka orang tersebut akan disamakan, ya, akan disandingkan oleh Allah kepada, ya, orang tersebut akan disandingkan oleh Allah dengan para malaikat. Nah, akan tingkatannya akan disandingkan di samping malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jamaah sekalian, jangan takut-takut membaca Al-Quran, jangan sungkan-sungkan membaca Al-Quran. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.